Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Beritapedia dengan saya Fahmi Mufti, redaktur beritapedia.co.id, dan saya sudah ditemani kembali dengan Bung Dimas Madja, pimpinan dari beritapedia.co.id. Kali ini kita kembali di program Bincang Redaksi akan membahas seputar isu-isu politik yang ramai diperbincangkan publik pada saat ini. Oke Bung, di minggu kebelakang ada informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Pertama, mengenai tentang Kaisang yang menjadi ketua umum PSI dan ada kader dari PDIP menyampaikan bahwa itu melanggar ADART dari PDI Perjuangan. Kemudian kabar yang sedang ramai diperbincangkan yaitu kunjungan Anies ke rumah Habib Rizik Syihab. Dan informasi selanjutnya yang kita terima pula, Bung, ada mantan Ketua Umum PBNU yang akan mendukung koalisi Anies Imin. Sahabat Beritapedia, sebelum ke pembahasan, jangan lupa manfaatkan channel ini dengan memberikan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa pula like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi update bermanfaat bagi sahabat sekalian. Dikutip dari beritapedia.co.id, Megawati harus bersikap tegas ke Jokowi usai Kaisang ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI. Beritapedia.co.id, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri harus bersikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo yang dalam beberapa waktu terakhir mulai melancarkan manuver politiknya. Pasalnya, posisi Kaisang jadi orang nomor 1 di PSI dinilai sebagai upaya tes case Jokowi kepada PDIP. Jokowi kemungkinan ingin melihat reaksi PDIP, kata pengamat komunikasi politik di Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada kantor politik beritapedia.co.id. Menurut Jamiluddin, apabila Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan bereaksi biasa saja, maka ada kemungkinan Jokowi akan melangkah lebih jauh. PSI bisa saja akan dijadikan rumah kedua sebagai kendaraan politik bagi keluarganya di masa mendatang, tuturnya. Jamiluddin menilai bahwa tak menutup kemungkinan PSI akan diupayakan bisa masuk Senayan pada Pileg 2024. Kalau itu berhasil, maka PSI akan benar-benar dijadikan kendaraan politik. Baik Bung, ini kemarin Kaisang setelah diangkat menjadi kader PSI, selang 2 hari dia dijadikan sebagai Ketua Umum PSI dan dideklarasikan di seluruh kader-kader PSI. Kemudian Bung, yang menariknya adalah apakah karena sakit hatinya Jokowi ketika tidak dilibatkan dalam proses penentuan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Silakan Bung. PSI itu adalah partai baru ya yang saat ini sedang naik ya, muncul di permukaan, kemudian trennya mulai agak naik lah di kalangan-kalangan tertentu. Apalagi yang mereka bidik itu PSI itu adalah katanya yang diorientasikan basis suaranya itu adalah anak muda. Betul, anak muda dan di kota. Anak muda dan daerah perkotaan ya. Betul. Yang hari ini juga untuk daerah-daerah perkotaan, terutama basisnya di DKI Jakarta itu, mereka sudah cukup bagus ya suara atau kursi di DKI Jakarta itu. Yeah. Nah, target awal PSI itu sebetulnya kita bisa melihat ada beberapa orientasi yang dibidik oleh PSI. Kenapa atau apa alasan Kaisang ini dijadikan ketua umum dengan nilai mungkin popularitas bisa jadi karena beliau adalah anak seorang presiden. Tapi kalau nilai elektoralitas itu mungkin bisa saja merebut ya basis-basis suara atau kantong Presiden Joko Widodo. Betul. Bahwa ayahnya ini sebagai presiden, ya, artinya bahwa
secara berkala target awal PSI ini kekeh pasti mereka itu ingin dulu masuk Senayan ya di DPR RI lah gitu. Di DPR RI untuk periode Untuk 2024 ya, karena saat ini kan belum masuk ke Senayan, hanya baru di wilayah provinsi lah gitu. Nah, di daerah-daerahnya saja. ya, Berarti bukan hanya mengejar elektoral saja ketika PSI menjadikan Kaisang sebagai ketua umumnya. ya targetnya kan nanti ke sana ke Ya, nilai elektoral itu. ya betul, Bung. Karena sepertinya informasi yang kita terima dan reaksi-reaksi publik ini mempertanyakan apakah memang proses kaderisasi di partai itu selemah itu, hanya dengan jangka 2 hari jadi kader, setelah 2 hari itu langsung jadi ketua umum. Iya betul, itu kan sebetulnya tergantung konsepsi partai itu sendiri atau yang kerap mereka gunakan itu sebagai aturan yang prinsip itulah adalah ADART ya. ADART yang berlaku di Di partainya. setiap partai itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sebetulnya langkah PSI itu memang cukup efektif ketika Kaisang ini dijadikan ketua umum PSI ya. PSI, betul. Nah, karena ini akan berpotensi partai baru yang menggerogoti basis pemilih loyal PDIP yang saat ini juga hangat diperbincangkan oleh para pengamat politik ya. Betul. Dan buktinya kemampuan PSI ini dengan strategi yang mereka buat itu ya diantaranya basis kota ya untuk wilayah untuk wilayah DKI Jakarta dia kuasai sebanyak 8 kursi. 8 kursi. Artinya ini juga tidak menutup kemungkinan ada basis-basis yang lain yang mereka rancang untuk mereka rebut dari partai-partai yang lain agar mereka itu mempunyai kursi yang banyak di daerah atau di parlemen-parlemen di setiap daerah tertentu. Nah, kemudian untuk sanksi ya yang kenapa tidak terjadi karena kan beririsan dengan PDIP ya. Nah, itu Bung. Beririsan Jadi, dengan PDIP. Apakah PDIP ini merasa Kaisang tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap elektoralnya PDIP? Seharusnya itu ada irisan yang dirasa oleh PDIP khususnya oleh Megawati karena sudah jelas bahwa di dalam ADART PDIP itu sendiri kalau tidak salah itu di nomor 25A itu tentang ya keluarga partai PDIP ini diharuskan berada di dalam satu partai. Ya, betul. Atau semua keturunan atau anak dari salah satu kader yang berada di partai PDIP ke bawahnya itu harus dia itu sebagai anggota partai PDIP kalau mereka itu masuk ke partai politik ya. Artinya dari ayah sampai ke anaknya itu wajib ya secara ADART di PDIP itu masuk ke PDIP. Nah, itu juga pernah terjadi sanksi di internal PDIP seperti halnya salah satu contoh itu ketua DPD Maluku ya, ketua DPD PDIP Maluku dia itu dicopot ya. Dia dicopot karena istrinya itu masuk mencalonkan diri sebagai kader PAN. Begitu. Betul. Dia itu kan sebagai ketua DPD Murad Ismail. Dia itu kan dicopot karena istrinya mencalonkan diri sebagai kader PAN. Ya, tidak mencalonkan diri dari PDIP. Iya, tidak masuk ke PDIP. Kemudian hasil putusannya Murad Ismail itu dicopot ya sebagai kader PDIP. Ya, sebagai kader sekaligus dia itu sebagai ketua ya DPD PDIP. Kemudian bagaimana sikap nah ini Bu, jadi bagaimana nih sikap Megawati terhadap Jokowi? Ya, begitu ya. Kalau kita lihat pelanggaran yang jelas-jelas itu terjadi, otomatis Presiden Jokowi itu melanggar ADART. Betul. Baik. Bahkan sanksinya itu bukan hanya ke Presiden Jokowi.
bisa juga ini meramah ke Gibran Rakabuming ya sebagai wali kota Solo. Betul, masih tercatat sebagai kader PDIP juga. Ya masih tercatat ya dia itu sebagai kader PDIP. Artinya bahwa Gibran ini juga semestinya juga mungkin dipecat. Selain Jokowi juga Gibran yang harus dipecat. Betul. Karena satu keluarga itu dianggap tidak memenuhi syarat ADART. Nah, begitu. Tapi Bung, jika mengamati tadi apa yang Bung Dimas sampaikan, kemarin di media pers juga Kaisang menyampaikan, saya sudah berkeluarga dan saya di kartu keluarga ini hanya berdua dengan istri. Apakah aturan itu tetap berlaku bagi Pak Jokowi? Ya semestinya kan kalau melihat dari konteks kaderisasi, terah kaderisasi, meskipun Jokowi ini bukan terahnya Soekarno, tapi ADART itu kan relatif mengikat. Artinya terah ADART lah bisa kita anggap seperti itu juga seharusnya Kaisang secara etik ya mungkin secara etik lah gitu. Meski tidak secara ideologis, tapi secara etika Kaisang ini seharusnya ini juga dibawa oleh Joko Widodo ke PDIP. Kalau toh Jokowi ini benar-benar dia itu memposisikan bahwa dia itu sebagai kader PDIP. Nah, artinya kan ini agar tidak termuat tebang pilih di internal PDIP, terutama di Ibu Mega itu ya. Masyarakat pasti melihat kok Bu Mega ini tebang pilih kasih lah. Karena seperti kemarin ya, pemecatan Budiman Sujatmiko dan pemecatan yang lain juga. Ya, betul. Mengenai tentang bahwa kadernya tidak taat aturan partai lah. Itu, Bung. Iya, kemudian dari tebang pilihnya itu kan ini memunculkan tanda tanya besar bagi kalangan masyarakat. Kenapa di internal PDIP tidak memberikan teguran atau singgungan lain-lain terhadap Presiden Jokowi. Apakah memang Presiden Jokowi ini karena dia seorang presiden yang mempunyai power legitimasi di Republik ini di pemerintahan ini sehingga PDIP ini tidak akan oper sikap ya terhadap apa yang diatur di dalam kepartaiannya itu. Betul. Nah, atau mungkin bisa jadi Presiden Jokowi merasa sakit hati karena tidak dilibatkan ketika pencalonan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden di pemilu 2024. Ya, bisa jadi ya. Tapi sebetulnya irisannya sudah terlihat jelas ya, terlihat jelas. Faktanya dengan irisan bahwa Gibran, Kaisang ya, bukan Gibran, Kaisang ini masuk ke PSI, otomatis secara etika ini tidak menghargai Ibu Mega atau PDIP ya. Minimal secara etika lah ya. Minimal secara etika itu kita lihat irisannya sangat kuat. Kalau benar-benar Jokowi ini menghargai atau tidak ada masalah dengan PDIP, pasti minimal Jokowi akan menanyakan atau berkonsultasi kepada PDIP atau ke Ibu Mega.